Kemudian kita bahas contoh soal ya. Ini kita bisa lihat VGS-nya. Jadi ada VGS yang berubah terhadap waktu, ada VGS DC. Kemudian di sini ada RD, kemudian ini VGS totalnya, ini VDS totalnya. Berarti ini V out. Oke, sekarang pertanyaannya kita perhatikan. Transistor NMOS, lihat ya panahnya ke arah luar, ini source, ini drain, ini gate. Oke, dengan VT sama dengan 0,4 volt, berarti tegangan thresholdnya 0,4 volt, kemudian transkonduktansi prosesnya 0,4 mA per volt kuadrat, perbandingan lebar dan panjangnya sama dengan 10 dan lambdanya sama dengan 0. Nah, diketahui VDD sama dengan 1,8 volt, RD-nya 17,5 kilo ohm, dan VGS sama dengan, berarti VGS ini ya, 0,6 volt. Pertanyaannya, untuk VGS-nya sama dengan 0, dengan kondisi VDS sama dengan 0, hitung tegangan overdrive, arus drain, tegangan drain source, dan penguatan tegangan. Nah, kemudian ditanya juga berapa perubahan maksimum pada drain, berarti perubahan tegangan maksimum. Kemudian hitung juga amplitudo tegangan maksimum pada VGS. Maka apa yang akan kita lakukan pertama kali yaitu kita punya kondisi ya, VGS sama dengan 0, berarti VDS-nya juga sama dengan 0. Kemudian kita hitung tegangan overdrive, ID, VDS, dan AV. Nah, kita punya rumus arus drain itu sama dengan setengah KN kali W per L kali VGS kurang VT dikuadratkan. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus. Ingat ya, KN ini sama dengan KN aksen dikali W per L. Oke. Nah, setengah, kita masukkan angkanya ya, setengah kali 0,4 miliampere per volt kuadrat. Nih ya. Kemudian kali W per L, 10. Kemudian VGS dikurangi VT. Ingat tadi kita punya VGS 0,6 volt, VT sama dengan 0,4 volt, maka maka VGS dikurang VT dikuadratkan sama dengan 0,2 dikuadratkan. Sama dengan hasilnya 0,08 miliampere. Nah, ingat ya, di sini, ingat dengan rumus ini sebenarnya kita langsung dapat nilai dari VOV. Sama dengan 0,6 dikurang 0,4 sama dengan 0,2 volt. Kemudian, kita perhatikan gambar rangkaian ya, ini ya. Untuk mencari nilai VDS, ini ya, berarti ini plus, minus di sini. Perhatikan rangkaian ini ya. Maka VDD sama dengan IDRD ditambah VDS. Oke. Maka di sini VDS sama dengan VDD dikurangi IDRD. Perhatikan sama dengan kita masukkan angkanya 1,8 volt dikurang ID-nya 0,08 mA kali 17,5 kilo ohm. Sehingga didapat VDS 0,4 volt. Nah, ingat ya, untuk kondisi saturasi itu kondisinya VDS lebih besar sama dengan VOV. Kita punya VOV 0,2 volt. Nah, VDS 0,4 volt. Berarti kondisi ini terpenuhi. Nah, sekarang kita hitung penguatan tegangannya. Kita punya rumus sama dengan min KN kali VOV kali RD. Sama dengan min 0,4
miliampere per volt kuadrat dikali 10 W per L ya, 10. Kemudian dikali 0,2 volt, kemudian dikali 17,5 kilo ohm, sehingga didapat min 14,4 volt per volt. Oke, kita dapat penguatan tegangannya sebesar min 14,4 volt per volt. Selanjutnya, berapa tegangan maksimum swing? Itu perubahan tegangan maksimum pada drain. Kemudian hitung juga amplitudo maksimum pada VGS. Nah, ingat kita punya syarat saturasi ya. Ini koma ya. Kita punya syarat saturasi VDS besar sama dengan VOV, kemudian VGD kecil sama dengan VT. Ini syarat saturasi. Ingat, karena VOV kita itu 0,2 volt, kemudian VDS kita 0,4 volt, maka swing negatif maksimal yang dibolehkan pada terminal drain itu sebesar 0,2 volt. Pada sinyal positif, maksimum swing kita itu juga plus 2 volt. Karena VDS yang dihasilkan masih lebih rendah dari VDD. Ingat ya, VDS kita 0,4, VDD kita 1,8. Sehingga transistor kita tidak mengalami cut off. Jadi ini bisa dilihat ya. Ini source, ini drain, ini gate. Ini tegangannya ya tadi 0,6 volt. Nah, di sini kondisi saturasinya. Maka dengan kondisi tegangan drain-nya tadi itu 0,4 volt dan tegangan VOV-nya itu 0,2 volt. Nih ya. Nah, berarti kita punya maksimum swing-nya untuk positifnya 0,2 volt, untuk negatifnya juga 0,2 volt. Berarti maksimumnya simetrik plus minus 0,2 volt. Setelah itu, kita hitung amplitudo maksimum. Oke, ini kita bisa lihat ya kurva dari VGS, kemudian terhadap waktu, dan VDS terhadap waktu. Lihat kurva utama kita tadi ya, yang kurva karakteristik dengan ditumpangkan tegangan VGS, nih, sama dengan seperti ini. Kita bisa lihat ya, VGS maksimum itu sama dengan VGS pada saat kondisi DC ditambah dengan VGS pada kondisi berubah terhadap waktu. Sehingga yang terjadi pada VDS juga seperti itu. Nah, untuk kondisi ini, maka VDS minimum itu sama dengan VDS kondisi DC dikurangi dengan VDS yang berubah terhadap waktu. Kita punya rumus ini ya. VGS sama dengan VDS per AV. Sehingga ini kita masukkan angkanya ya, sehingga didapatlah 14,2 milivolt. Nah, untuk kondisi ini tadi ya, VDS minimum besar sama dengan VGS maksimum dikurangi dengan VT. Oke. Nah, sama dengan 0,4 volt dikurangi AV kali VGS besar sama dengan VGS maksimum tadi 0,6 ya, 0,6 volt ditambah VGS kemudian dikurang 0,4 volt. Sehingga VGS kecil sama dengan ya, VGS dari sini pindah ke sini, angka yang di sini pindah ke sebelah sini, sehingga tandanya ini juga berubah. Maka VGS kecil sama dengan 0,2 per AV ditambah 1 sama dengan 13,3 milivolt.